Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat IJ, dimanapun kalian berada. Telah hadir bersama kita dua pemateri yang sangat luar biasa nih. Pemuda memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Setuju ya? Setuju. Ya. Apabila seorang pemuda atau para pemuda di suatu negara memiliki ketidaksemangatan dalam memajukan sebuah negara, otomatis negara itu akan mengalami kemunduran ya. Setuju ya? Seperti halnya yang dikatakan oleh Bung Karno. Berikan aku 10 pemuda, maka akan guncangkan dunia. Wah, berarti pemuda memiliki peran yang sangat penting kepada kemajuan suatu bangsa. Iya. Nah, telah hadir bersama kita dua pemateri yang sangat luar biasa nih. Oke, dari yang paling cantik dulu. Ini adalah Miss Favorit Indonesia 2000. Oh ya, Miss Indonesia Favorit 2020. Yeay, tepuk tangan. Boleh dikenalkan namanya? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifia Maulida. Saya mahasiswi aktif di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan saya mengambil prodi Sejarah Kebudayaan Islam. Panggilannya siapa? Panggilannya Via aja, yang pendek. Sama sore Kak Via. Lanjut, yang paling tampan. Oh iya. Silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Noval Kurniawan, bisa dipanggil Noval. Saya konsentrasi studi agama resolusi konflik sama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih. Oke, nah sudah perkenalan kan ya, udah tahu kan ya siapa dua pemateri yang sangat inspiratif kali ini. Nah, boleh tahu nggak sih motivasinya ikut Miss Indonesia itu apa dan bagaimana bisa sampai di Miss Indonesia 2020 itu seperti apa? Sebenarnya kalau motivasi secara pribadi untuk mengikuti platform Miss Indonesia itu nggak ada, karena memang saya passionnya bukan di bidang entertainment atau modeling, tapi itu merupakan dukungan dari saudara-saudara dari lingkungan yang mereka melihat potensi yang ada di dalam diri saya, sehingga mereka ayo coba kamu ikut platform ini, mungkin saja kamu bisa berhasil. Kalaupun kamu nggak mendapatkan apa-apa, walaupun kamu nggak mendapat juaranya, kamu punya pengalaman kayak gitu. Jadi ya akhirnya saya mencoba, kemudian ya alhamdulillah dapat Miss Favorit. Coba-coba berarti ya. Terus untuk prosesnya sampai di Miss Indonesia 2020? Ya, prosesnya tentu saja saya ikut audisinya di Jogja, waktu itu di Hotel The Ridge. Dan ya awalnya kan nyoba-nyoba aja, walaupun saya sangat insecure karena saya itu nggak punya keahlian apa-apa, apalagi modeling, pokoknya nggak punya apa-apa waktu itu. Tapi ternyata jurinya itu suka gitu sama saya waktu itu. Alhamdulillah. Nggak tahu kenapa ya, akhirnya lanjut dan saya berhijab, akhirnya mewakili Provinsi Aceh dan lanjut ke tahap selanjutnya dan menjadi salah satu 34 finalis Miss Indonesia. Wih, sangat inspirasi sekali. Lanjut ke Mas yang paling tampan ini. Wah, Masnya ini udah sering ke luar negeri ya, udah mengunjungi beberapa negara. Nah, Luar biasa. apa itu Mas motivasinya? Lalu yang kedua, bagaimana tuh caranya? Ya, berawal dari saya yang pengen kuliah di luar negeri gitu. Iya. Tapi karena dilarang oleh orang tua, ya alasannya jauh kan ya. Padahal saya yakin dalam hadis itu ada tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, sampai ke liang lahat. Ini masih di Jogja ya, masih dilarang-larang kayak gitu kan. Dari itu akhirnya saya nggak bisa kuliah. Saya lampiaskan kegalauan ini dengan mengikuti exchange ke luar negeri kayak gitu. Ya alhamdulillah banyak yang tembus-tembus, akhirnya ya saya mengikuti beberapa event-event yang di luar negeri kayak gitu. Berawal dari pengabdian ngajar di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur dan Klang, berlanjut bisa studi banding ke Singapura, Malaysia, Thailand, dan terakhir kado istimewa sebelum saat saya selesai S1 itu, selain bisa membuat orang tua terharu, juga alhamdulillah pada saat itu saya bisa mempresentasikan skripsi saya di Istanbul, Turki. Wah, luar biasa
Benar sekali. Nah, bagaimana caranya tuh Mas? Berarti tadi melalui esai-esai seperti itu ya? Iya, iya, tentunya sama kurang lebihnya sama Mbak kayak itu. Otomatis dengan berkompetisi tentunya, karena tidak mungkin kita langsung ke sana kan tanpa adanya perlombaan atau kompetisi itu tersebut. Biasanya kita ada jurnal, ada esai, ada makalah kayak gitu. Itu sebenarnya jalur yang pas untuk kita exchange ke luar negeri. Inspirasi sekali ya ternyata. Nah, kalau boleh tahu kegiatan saat ini Mbak Fianya apa nih? Kegiatannya ya sibuk kuliah, tapi karena sekarang udah ada title Miss Indonesia Favorit, jadi lebih sering diundang untuk memotivasi teman-teman yang lain, terus mengisi materi yang terkait dengan pengalaman kuliah. Untuk sekarang ini. Kalau Mas Naufalnya? Oh iya, kalau sekarang saya lagi nyelesain tugas akhir untuk Munakosa ya. Selain itu juga lagi gencar-gencarnya untuk sosialisasi ini Indonesia Juara Emas itu sendiri ya, yakni bagaimana pemuda-pemuda bisa terangkul, entah itu mahasiswa berprestasi atau duta-duta, ada duta anti narkoba atau duta bahasa, duta tari, ataupun yang di samping kita kan, Miss Indonesia Favorit 2020 itu sendiri. Karena saya yakin, ada keyakinan penuh bahwa wajah Indonesia harus dihiasi dengan prestasi dan juga duta-duta yang membuat mata kita sejuk, dan juga prestasi-prestasi yang membanggakan tentunya kayak gitu. Terus bagi Mbak Fia nih, bagaimana sih peran pemuda dalam menghadapi bonus demografi? Peran pemudanya? Menurut saya kalau peran pemuda, ya zaman sekarang ini kita tahu zamannya lebih global ya, globalisasi terus teknologi, jadi lebih peran pemuda sangat penting, karena pemuda itu kan pikirannya lebih modern daripada zaman orang-orang tua zaman dahulu. Jadi saya pikir pemuda zaman saat ini sangat memiliki inovasi dan sangat kreatif, sehingga mereka memiliki peluang yang besar gitu loh untuk membangun negeri gitu. Jadi peran pemuda sangat penting untuk era saat ini menurut saya. Oh iya, seperti itu ya. Berarti pemuda sangat penting perannya untuk negara ini. Kalau Mas Nova, gimana nih peran pemuda menghadapi bonus demografi? Iya, kita sangat bersyukur ya, karena kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi, sekaligus kado istimewa untuk Indonesia, 100 tahun Indonesia Merdeka. Tentunya bonus demografi ini perlu kita sambut dengan apa? Pemuda harus punya skill, harus punya skill dalam artian bisa punya keahlian, entah itu public speaking, entah itu skill-skill bisa tari, bisa tilawah, bisa macam-macam. Terus sekaligus bisa juga bahasa asing, dan juga pada era yang semakin desa global bagi saya, ini kita lebih kepada berjejaring, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa di samping kita udah bukan lagi tetangga kita, tapi bisa jadi udah orang Amerika, udah orang Asia dan lain-lain, bahkan Timur Tengah dan lain-lain. Itu tidak bisa kita pungkiri. Makanya itu perlu kita siapkan dan perlu kita sambut dengan baik lah, dengan gembira. Seperti kayak kita mau menyambut Ramadan. Iya, seperti itu. Terus kan Mas Nopal ini sebagai ketua IJE ya. Yeah. Nah itu gimana tuh? Kan IJE apalagi tingkat Jogja itu kan menampung mahasiswa yang berprestasi. Nah itu gimana tuh? Iya, kita ketahui bahwa Jogja ini seperti jargonnya ya, istimewa. Banyak orang-orang besar lahir di Yogyakarta. Kita ketahui Presiden kita Insinyur Joko Widodo lahir dari Fakultas Kehutanan UGM. Ada Pak Anies Baswedan, dia lahir dari Fakultas Ekonomi UGM. Ada Prof. Mahfud MD, beliau lahir dari Fakultas Hukum UII dan lanjut ke UGM juga.
ada sekarang kepala dari Badan Ideologi Pancasila, Prof. Judian, yang itu juga kiprahnya juga banyak, sampai punya pondok juga banyak berkiprah di Yogyakarta. Bagi saya Yogyakarta lumbung pemimpin dan lumbung peradaban Indonesia dan juga dunia. IJ hadir menjadi jawaban bagi tantangan zaman, di mana itu menjadi jawaban ketika banyak demo, banyak tawuran, banyak kenakalan remaja, bahkan kelitih, dan perlu kita seimbangi dengan hal positif. Ya tentunya IJ Juara Emas ini seperti yang pernah kita lakukan bakti sosial di Panti Asuhan Darusundus dan juga Panti Asuhan Sehat Ibu, dan juga di Yayasan Pemulihan Siloam. Bulan Maret 2020 ini kan lagi gencar-gencarnya tuh pemberitaan tentang corona. Bagaimana sih Mbak menanggapi pemberitaan tersebut? Lalu gimana tuh? Jadi kalau saya pribadi waktu pertama kali hebohnya berita coronavirus itu, tentu saya takut banget. Padahal itu masih di Cina ya, belum sampai ke Indonesia. Sangat takut karena rasanya itu kayak penyebarannya cepat gitu kan, dan sudah banyak yang terinfeksi dan beberapa meninggal dunia. Kemudian setelah sekarang ini sudah masuk ke Indonesia, sudah mulai cepat dan banyak penyebarannya, dan juga sekarang sekolah-sekolah ya sudah diliburkan juga, ada beberapa, dan juga universitas-universitas khususnya kita yang di Jogja ini kan sudah mulai diliburkan alias perkuliahan secara online. Menurut saya tanggapan tersebut baik karena memang katanya sudah ada, tapi nggak tahu ya ini hoax atau tidak, katanya memang sudah ada beberapa yang terinfeksi di salah satu universitas di Jogja, dan itu menurut saya cukup baik. Jadi untuk mencegah dari cepatnya penyebaran virus corona itu, maka lebih baik diliburkan, karena kan kalau perkuliahan itu apa-apa bareng, di kelas bareng, seperti perpustakaan dan lain-lain, apalagi jabat tangan, itu sangat-sangat riskan. Jadi menurut saya sudah tepat kalau pemerintah maupun pihak universitas menetapkan peraturan tersebut sih menurut saya. Yang penting jaga kesehatan, selalu jaga stamina dan cuci tangan. Nah, untuk Mas Nopalnya nih, gimana menanggapi pemberitaan tentang virus corona? Ya, baik, kalau untuk virus corona itu sebenarnya simple ya, kalau menurut saya. Kita jangan terlalu takut, jangan terlalu mengentengkan juga. Jadi tengah-tengah sih sebenarnya. Kalau bahasanya Kementerian Agama kan Islam wasatiyah. Jadi corona ini ya kita di tengah-tengah juga, di antara jangan terlalu khawatir sama jangan terlalu mengentengkan kayak gitu. Bagi saya menanggapi virus atau wabah virus COVID-19, coronavirus ini, yakni dengan gerakan hidup sehat ya, mas generasi yang bisa istilahnya kehidupannya serba bersih-bersih. Tadi udah dijelasin sama Mbaknya juga bahwa tentang kayak cuci tangan yang rutin, terus tidak terlalu keluar ataupun malah keluar negeri kan untuk sementara ini di pending dulu. Saya juga harus mending nih gara-gara ini, karena emang virus ini iya ya sampai sampai kan ini taruhannya nyawa, jadi benar-benar fatal, perlu kita benar-benar waspada juga sih kayak gitu. Oke, sekian ya IJE inspirasi hari ini. Ternyata pembicaraan kita pada sore hari ini sangat menginspirasi dan menarik.
banyak banget perbincangan yang dapat kita ambil kesimpulannya, kita ambil hikmahnya, kita ambil inspirasinya dari orang-orang yang sangat menginspirasi ini. Ya baik, langsung saja kesimpulannya. Intinya adalah para pemuda itu memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu IJE lahir. IJE datang dan IJE memberi solusi kepada kemajuan suatu bangsa, yakni melalui para pemuda-pemuda yang sangat berprestasi dan menginspirasi. Muda, berprestasi, menginspirasi. Tepuk tangan. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa Jangan lupa subscribe YouTube-nya IJE Indonesia Juara Emas, follow Instagram-nya IJE Indonesia Juara Emas, IJE Jogja juga. Comment, like, and subscribe. Assalamualaikum, selamat sore, dadah. dadah.